Iya, terima kasih. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustaz Fauzan. Apa kabar semuanya? Kelas 6A, B, dan C, SDIT Darul Ulum. Ustaz harap semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua kalian, adik kakak kalian, tetangga-tetangga kalian, dan semua orang yang ada di sekitar kalian. Ya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPS. Tapi sebelumnya, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Oke, siap? Are you ready? Oke, Wahid, Senin, Selasa, berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan judul slide kita kali ini adalah tentang tema besarnya globalisasi. Tapi di muatan pelajaran IPS ini kita akan mempelajari tentang peran dan posisi negara kita Indonesia dalam kerjasama di ASEAN atau kerjasama di seluruh dunia mungkin bisa jadi ya. Nah, di pelajaran ini pertama-tama kita akan memperhatikan slide yang halaman 1. Nah, di sini ada istilah globalisasi. Seperti yang pernah kita pelajari, apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globe, artinya dunia ya, bola dunia. Globalisasi itu sendiri bisa diartikan adalah suatu proses yang mendunia ya, yaitu masuknya pengaruh suatu negara ke negara yang lain. Untuk lebih jelasnya, globalisasi itu adalah masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang mengakibatkan aktivitas yang sebelumnya terbatas secara nasional aja di negaranya aja, sekarang secara bertahap bisa berkembang menjadi tidak terbatas ya, sampai mendunia ya, seluruh dunia tanpa batas. Oke, berikutnya, nah di sini kita akan mempelajari tentang kerjasama antar negara. Kalau kita udah bahas tentang globalisasi, mau nggak mau pasti ada yang namanya kerjasama antar negara. Kenapa? Karena seperti kita manusia, makhluk sosial, tidak bisa kita berdiri sendiri. Begitu pula dengan negara, tidak bisa negara kita berdiri sendiri, tidak bisa negara kita berusaha sendiri. Pasti butuh bantuan negara-negara tetangga atau negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, kerjasama antar negara ini adalah terjalinnya hubungan antara suatu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Tentu saja tujuannya yang bersifat positif ya, yang bersifat hal-hal yang membangun kedua negara itu ya. Terus bentuknya bisa dalam bidang apa saja, bisa ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, politik dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, seni atau lain-lain sebagainya. Banyak sekali ya. Berikutnya, nah di sini ada kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, terus untuk menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, terus ada lagi mengurangi tingkat kesenjangan sosial masyarakat ASEAN. Jadi yang kaya nggak terlalu kaya, yang miskin tidak terlalu miskin. Jadi harapannya merata ya gitu. Terus contohnya apa? Seperti kasus penanganan narkoba, terus untuk penanggulangan bencana alam yang dulu pernah kita terjadi gempa dan tsunami ya di Aceh dan sampai ke Thailand itu ya. Terus ada perlindungan bagi teman-teman kita yang difabel ya, yang orang-orang berkebutuhan khusus. Terus ada juga kerjasama dalam bentuk olahraga internasional seperti SEA Games, kepanjangannya adalah Southeast Asian Games ya, jadi olahraga di negara-negara Asia Tenggara. Terus ada lagi kerjasama dalam bidang pariwisata. Terus ada Kongres Pemuda ya, pertemuan para pemuda-pemuda bangsa di ASEAN dan lain-lain sebagainya. Itu dia bentuk kerjasama di ASEAN. Kemarin kita udah belajar negara-negara ASEAN, udah tahu ya. Next, berikutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Apakah itu? Maksudnya bidang ekonomi? Nah ini dia, adalah hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi ya, dengan kesepakatan tertentu. Jadi ada MOU-nya ya, ada Memorandum of Understanding-nya, ada kesepakatan tertentu yang memegang prinsip
keadilan dan saling menguntungkan. Itu tadi dia ya, harus saling menguntungkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan perekonomian negara yang bekerja sama, ya, meningkatkan kesejahteraan tadi, ya udah pernah kita bahas barusan. Terus meningkatkan devisa negara, meningkatkan penghasilan negara, ya. Berikutnya, terus kerjasama ini bisa dibagi-bagi istilahnya berdasarkan jumlah negara yang sedang bekerja sama. Yang pertama ada bilateral, yang kedua ada multilateral. Kita jelasin satu persatu ya. Yang pertama bilateral. Kalian ingat kalau bilateral, ya, bilateral itu artinya dua negara. Ya, seperti bibir kita mengucapkan huruf B, ya, kedua bibir kita mengatuk kan atas bawah. Jadi dua, ya, bilateral itu kerjasama antara dua negara. Misalnya kerjasama antara negara Malaysia dan Indonesia terkait dengan ketenagakerjaan, ya itu contohnya dua negara saja. Terus ada multilateral, ya multi itu kan artinya banyak, ya jadi dilakukan oleh banyak negara, lebih dari dua negara, ya. Nah multilateral ini terbagi dua juga, ada kerjasama multilateral yang sifatnya dalam satu kawasan saja. Misalnya dalam kawasan Asia Tenggara saja, dalam kawasan ASEAN saja. Nah itu istilahnya regional, ya dalam satu kawasan regional. Contohnya kalau di Eropa itu ada namanya MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Pesertanya siapa aja? Ya negara-negara yang ada di Eropa saja. Negara Afrika boleh ikut? Tidak. Negara Asia boleh? Tidak. Jadi di kawasan Eropa saja. Kalau di ASEAN kita ada kerjasama ASEAN. Terus ada lagi namanya negara se-Asia Pasifik, ya. Itu namanya organisasi APEC, ya, singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik saja. Itu regional, ya, satu kawasan. Ya. Terus yang kedua ada internasional. Jadi kerjasama internasional itu nggak ada batasan lagi ya. Jadi nggak terbatas kawasan. Bisa orang negara dari Afrika, dari Asia, dari Australia, dari manapun, ya. Itu misalnya organisasi buruh internasional yang ada di bawah PBB, ya, ILO, ya, International Labour Organization, itu seluruh dunia. Terus ada OPEC, ya, Organization of the Petroleum Exporting Countries, negara-negara, ya, perkumpulan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, dulu Indonesia sempat menjadi anggotanya ini, tapi sekarang karena cadangan minyak kita, justru kita yang malah mengimpor minyak yang udah jadi dan dulu, jadi kita sempat keluar dari organisasi OPEC ini ya. Jadi ini negara-negara penghasil minyak dari Arab Saudi, Kuwait, Iran, Irak, dan negara-negara lainnya. Bahkan Brazil katanya mau gabung OPEC karena ditemukan sumber minyak baru di lautannya Brazil. Itu dia. Jadi kerjasama ada dua, bilateral dua negara, multilateral banyak negara. Multilateral dibagi dua lagi. Ada yang regional, satu kawasan aja, ya. Ada yang internasional, tak terbatas kawasan manapun. Oke, slide berikutnya. Di sini ada peran Indonesia dalam organisasi dunia. Nah, berarti kalau dunia berarti dia kerjasama apa tadi? Barusan di slide yang sebelumnya. Apa? Ya, kerjasama internasional. Ini dia peran Indonesia itu apa aja sih di kancah dunia internasional? Yang pertama sebagai peserta atau anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, ya. Pernah juga beberapa kali Indonesia jadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, ya. Terus di gerakan non-blok juga menjadi pemrakasa di sana, yaitu gerakan yang tanpa memihak blok barat, blok Amerika atau blok timur, ya. Jadi pertengahan, kita blok yang non-blok, ya, tidak memihak barat ataupun timur. Terus juga menjadi peserta di konferensi Asia Afrika, ya, perkumpulan negara-negara Asia Afrika. Indonesia juga salah satu pesohornya di sana. Terus ada juga sebagai peserta OKI, organisasi konferensi Islam, ya, tingkat dunia. Nah, Indonesia kenapa sangat aktif dalam kancah dunia internasional? Karena Indonesia punya yang namanya prinsip politik luar negeri. Itu hanya kita yang punya, yaitu prinsip bebas aktif. Apa sih bebas? Kita bebas masuk negara lain, bebas ngacak-ngacak? Enggak.
Apa sih aktif? Apa kita terus bergerak? Enggak juga. Bebas itu dalam artian Indonesia bebas menentukan sikap dalam dunia internasional. Jadi nggak harus kita dipengaruhi oleh negara-negara manapun ya. Dan kita juga tidak memihak, makanya kita netral ya. Terus kita juga aktif. Artinya apa? Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Satu hal yang perlu kita banggakan kalau kalian sering lihat berita ya atau lihat di YouTube, itu pasukan Garuda. Kita punya namanya pasukan Garuda. Itu sering dikirim ke konflik-konflik perang ya, mulai dari Asia Tenggara, sampai ke Timur Tengah sana. Ya, jadi pasukan kita salah satu pasukan yang paling disegani di dunia internasional. Itu namanya pasukan Garuda. Next, berikutnya. Nah, sekarang yang lingkupnya kawasan, yaitu regional. Peran Indonesia dalam kawasan ASEAN nih, yang regional ya, di kawasan Asia Tenggara aja. Satu, sebagai salah satu penggagas berdirinya ASEAN ya. Masih ingat siapa aja negara pendiri ASEAN? Yang 5 itu coba. Oke. Terus yang kedua, peran Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN ya. Terus berikutnya lagi, kalau dalam ranah regional ini mengirim pasukan perdamaian, yaitu pasukan Garuda yang tadi pernah saya bahas sebelumnya ya, ke Vietnam pada masa perang Vietnam ya. Terus ke Kamboja juga pernah, dan ke Filipina mengamankan konflik yang ada di negara-negara se-Asia Tenggara ya. Terus juga sebagai penggagas komunitas keamanan ASEAN. Jadi Indonesia ini kekuatan militernya salah satu yang paling disegani di dunia ya, apalagi di ASEAN. Makanya Indonesia sangat hebat sekali negara kita dalam hal pertahanan dan keamanan ya. Terakhir, sebagai orang atau negara yang berperan menjalin hubungan ASEAN dengan negara lain ya. Jadi misalnya ada ASEAN dengan negara Amerika, itu Indonesia. ASEAN dengan negara Tiongkok atau ASEAN dengan negara Eropa lainnya, itu biasanya Indonesia yang berperan aktif di sana. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini ada kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang lalu tentang listrik ya, tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada. Yang pertama ada kerjasama ASEAN Power Grid, yaitu interkoneksi listrik negara ASEAN. Jadi itu berperan juga Indonesia di sana ya. Jadi bikin jaringan listrik lingkupnya itu se-negara ASEAN, jadi bukan Indonesia lagi. Oke. Terus yang kedua, pipa gas Trans ASEAN juga ditanam, pipa gas bawah laut ya. Misalnya dari Sumatera di Indonesia ke Singapura, ke Malaysia dan ke negara-negara sekitar lainnya. Terus ada aktif juga dalam kerjasama teknologi batu bara bersih. Jadi bagaimana nanti produk output dari limbah batu bara itu tidak mencemari lingkungan ya. Terus yang keempat ada efisiensi dan konservasi energi ya, penghematan energi, perlindungan energi biar ramah lingkungan ya. Terus yang terakhir yang kelima, kerjasama dalam energi yang terbarukan. Jadi energi yang bersifat dari alam, yaitu energi air, dari matahari dan dari angin. Berikutnya, di sini kita membahas tentang perusahaan asing di Indonesia. Yang namanya tadi kita udah bahas kerjasama, pastinya ada perusahaan asing kan. Pasti kalian pernah lihat perusahaan asing yang tulisan-tulisannya asing, atau dari Asia kah, Jepang, Cina, atau dari Amerika, Eropa. Nah, kenapa ada perusahaan asing di negara kita? Alasannya adalah karena Indonesia masih membutuhkan teknologi mereka dan tenaga terampil mereka untuk mengelola kekayaan alamnya kita. Ya, Indonesia mengundang negara lain agar bekerja sama. Ini harapan Ustadz pribadi, Ustadz selipkan di sini ya buat kalian anak-anak kelas 6, khususnya kelas 6 STIT Garut itu dulu. Ayo kalian semangat belajarnya, jadi ilmuwan nanti, jadi orang yang lebih pintar. Jadi kita nggak perlu lagi bergantung dengan teknologi dari budaya barat, dari negara-negara barat. Jadi kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita. Itu harapan kami ya buat kalian. Semangat. Terus negara lain itu mendirikan perusahaannya di Indonesia karena apa? Satu, karena kita adalah negara yang punya kekayaan alam yang cukup tersedia ya, nggak sama kayak negara-negara lain. Terus yang kedua, tenaga kerja kita banyak ya, banyak penduduknya dan upahnya lebih murah daripada kita buruh atau pekerja di Amerika atau di Eropa sana ya. Terus yang berikutnya, letak Indonesia ini secara geografi sangat strategis
ya. Jadi di antara dua samudra, di antara dua benua, pas di tengah-tengah perlintasan perdagangan, jadi strategis. Ya, orang suka yang seperti itu. Kayak kita dagang aja, suka yang di strategis kan. Kalau orang jualan pisang goreng pasti pinggir jalan. Gak ada orang jual pisang goreng di tengah kebun, ya nggak? Pasti cari yang strategis. Itu dia. Negara kita juga begitu, disukai negara-negara asing karena salah satunya seperti itu. Terus penduduk Indonesia karena yang banyak ini, nah, jadi kan adalah bisa menjadi konsumen juga, orang yang membeli ya. Karena banyak penduduk berarti banyak yang membeli, berarti mereka bisa untung nanti. Terus terakhir, negara Indonesia relatif aman dan stabil. Ya, jangan salah ya, Indonesia itu adalah salah satu negara teraman di dunia. Kenapa? Kita ini bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, tapi sebenarnya relatif stabil, tidak ada perang ya. Paling kemarin demo itu wajar dalam hal demokrasi ya. Tapi tidak ada perang, tidak ada yang sangat berbahaya lah seperti di Vietnam, di Kamboja, atau bahkan di Timur Tengah, ya di Suriah, saudara-saudara kita di sana. Jadi negara kita itu cenderung lebih relatif aman dibanding negara yang lain. Makanya investor senang ke sini, ke negara kita. Berikutnya, kalau ada perusahaan asing pasti ada keunggulannya, ya. Kelebihannya atau keuntungannya apa? Yang pertama, memperluas tenaga kerja. Jadi orang-orang yang tidak bekerja bisa melamar kerja. Terus meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi kita punya banyak penghasilan atau tambahan penghasilan dengan bekerja di perusahaan baru yang dibangun, yang didirikan. Terus kita mudah memperoleh kebutuhan hidup. Kalau kita dapat penghasilan, tentu saja kita bisa memperoleh kebutuhan hidup kita sehari-hari, kebutuhan pokok, ya, makan, kebutuhan pakaian kita, kebutuhan rumah, ya. Terus terakhir, bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan kita. Dengan bekerja kita juga menambah pengetahuan dan keterampilan kita sebagai para pekerja. Next, berikutnya ada kerugiannya juga perusahaan asing itu. Yang pertama, eksploitasi alam secara berlebihan, ya. Kalian lihat tambang-tambang batu bara misalnya, atau tambang-tambang emas, ya. Kalian lihat saja di YouTube atau di kalian searching di internet. Di situ ada banyak terjadi kerusakan hutan, ya. Itu yang miris banget, kita paling sedih ya. Mereka tidak bertanggung jawab. Terus yang kedua ada pencemaran lingkungan. Nah, ini dia. Asap-asap dari pabrik, ya, limbah-limbah buangan mengotori sungai, danau hingga ke laut. Itu sangat tidak bagus ya. Terus yang ketiga, sebagian besar keuntungan perusahaan asing itu dibawa ke negaranya, ya. Makanya kalian harus jadi orang yang pintar, bantu pemerintah kita untuk membuat negara kita lebih berdaya, ya, lebih tinggi posisi tawarnya dengan negara-negara lain. Jadi keuntungannya bisa dibagi rata, bahkan lebih banyak ke kita, kan kita yang punya alamnya, ya. Terus yang terakhir, masyarakat kita menjadi konsumtif dan boros. Konsumtif itu apa? Maksudnya begini loh, konsumtif itu suka mengkonsumsi. Jadi ada barang baru beli, ada makanan baru beli, ada ini yang baru beli, ikut-ikutan trennya, kita boros, ya nggak? Nah, itu nggak baik. Ya, nggak boleh kita ikut-ikutan. Nah, ya lagi tren ini, kita beli. Ya, padahal kita punya yang udah punya. Contohnya aja misal HP, ya, ada HP yang terbaru, pengen lagi. Padahal kan kita udah punya HP yang biasa, ya nggak? Itu dia. Oke. Nah, terakhir, Ustaz ada satu hadis dari Nabi, hadis riwayat Tirmizi, yaitu dalam bahasa Inggris, the seeking of knowledge is obligatory for every Muslim. Kalau dalam bahasa Arabnya, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi artinya itu, mencari ilmu adalah kewajiban, ya, bagi setiap muslim, ya. Pesan terakhir buat kalian, rajin-rajinlah belajar. Bagusan juga belajar itu nggak kenal umur lah, ya, nggak kenal umur lah, ya. Jadi kita terus belajar, mencari ilmu sampai nanti kita meninggal, ya. Semoga nanti dengan kalian semangat belajar, negara kita pun juga semakin maju, ya, tidak kalah dengan negara-negara asing. Oke, segitu dulu dari Ustaz Fauzan, ya. Sampai ketemu lagi kelas 6A, B dan C di SDT Darajat dulu, ya. Saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.